Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Seorang pengendara sepeda motor di Medan tewas terlindas truk. Tersangka kasus penipuan asuransi di Binjai ditangkap. Harga kebutuhan pokok di pasar kota Sibolga naik. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang semut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat di Jalan Setiabudi, Medan, Sumatera Utara. Korban disenggol minibus dan terpental ke jalan, kemudian terlindas sebuah truk yang ada di sebelahnya. Peristiwa kecelakaan naas ini terjadi di Jalan Setiabudi, Simpang Ngumban, Surbakti, Medan, Sumatera Utara, antara sepeda motor plat BK 4233 ADM dengan mobil truk plat BK 9894 CE. Pengendara sepeda motor yang tewas di tempat ini belum diketahui identitasnya. Korban berjenis kelamin wanita diperkirakan berumur 40 tahun, ditemukan dengan kondisi tergilas di roda truk dengan bagian badan hancur. Kecelakaan terjadi saat pengendara sepeda motor datang dari Simpang Selayang ke arah Jalan Dr. Mansur, bersenggolan dengan sebuah minibus. Sepeda motor terpental ke jalan dan terlindas sebuah truk yang ada di sebelahnya. Usai kejadian, sopir minibus melarikan diri. Mengetahui kejadian ini, petugas kepolisian unit Lantas Polsek Sunggal langsung melakukan evakuasi korban. Ramainya warga yang berkerumun membuat proses evakuasi korban sedikit terhambat. Di laka lantas sepeda motor dengan truk, di mana sepeda motornya nyelip. Gagal nyalip bang ya? Enggak ya. Itu korbannya sendiri bagaimana bang? Korbannya ini meninggal dunia karena kelindas truk. Wanita atau laki-laki bang? Ini wanita. Wanita ya. Sejauh ini belum ada polisi bang di lokasi bang? Sudah. Saat ini jasad korban sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara sopir truk diamankan ke pos Lantas Polsek Sunggal. Petugas juga mencari keberadaan sopir minibus yang melarikan diri. Iya, sementara seperti yang kita lihat tadi ya, setelah kita cek TKP, ada itu satu orang korban terjepit di roda belakang sebelah kanan mobil truk tronton tadi ya, truk tronton. Namun ini semua masih dalam penyelidikan. Korban jelas seperti yang kita lihat tadi sudah meninggal dunia ya, sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Pinangkas Medan. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di seputar Jalan Setiabudi hingga Simpang Selayang mengalami kemacetan akibat ramainya warga yang menyaksikan peristiwa kecelakaan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, para pemudik di kawasan Terminal Amplas Kota Medan sudah mulai berdatangan. Namun tidak sedikit dari pemudik menilai surat edaran Gubernur Sumatera Utara tentang persyaratan memiliki rapid test antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri dinilai sangat memberatkan masyarakat karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengurusnya. Aturan memiliki rapid test antigen tersebut mulai berlaku sejak 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021 mendatang. Para pemudik menilai hal tersebut sangat memberatkan masyarakat karena harus mengeluarkan biaya tambahan kisaran Rp150.000 hingga Rp200.000 sekali pengurusan. Seperti salah satu penumpang yang hendak menikmati libur Natal dan Tahun Baru 2021 ke kampung halamannya di kawasan Aik Nabara, Labuhan Batu, terpaksa mengeluarkan uang tambahan sebesar Rp700.000 untuk membayar pengurusan surat rapid test antigen anak dan istrinya yang ikut mudik. Rencana kita mau ke Jambi, Pak. Gimana kelengkapan surat kesehatannya seperti apa, Pak? Gimana? Semua kita lengkapi, Pak, sesuai dengan peraturan pemerintah sekarang. Memang di tempat tujuan nanti akan diperiksa juga di sana ya, Pak? Mudah-mudahan diperiksa, tapi mudah-mudahan juga tidak diperiksa karena kita sehat semuanya. Liburan atau gimana, Pak? Orang menjenguk orang tua di Medan ini sakit. Oh, gitu ya. Mau pulang ke Jambi ya, Pak? Jadi, Pak, menurut Bapak, Pak, adanya peraturan seperti ini, Pak, tambah ribet atau seperti apa, Pak?
Sebenarnya kalian yang buat ribet, yang bukan masyarakat ini, ya, itu yang jadi masalah. Tapi mudah-mudahan demi kesehatan bersama kita patuhi semua sesuai peraturan pemerintah. Mau pulang kampung ke Nabara. Nabara bang ya? Iya. Bang, ini kan berbeda dari tahun sebelumnya bang. Harus ada bukti rapid antigen. Seperti apa nih bang? Menurut abang adanya proses seperti ini bang? Ya menurut saya sih baik, cuma kadang untuk pengambilan antigennya itu ya istilahnya tolong diperbaiki cara pelayanannya untuk masyarakat, biar gimana masyarakat lebih mengerti dan lebih memahami. Gitu aja. Bang, tadi ada berapa orang yang abang urus nih bang untuk rapid antigen ini bang yang mau ke kampung bang? Ada 3. 3-nya bang ya? Ya, Bang, istri, anak, dan saya. untuk mengurusnya bang, berapa biaya yang abang keluarkan bang? Untuk biaya sekitar 700, kurang lebih 700. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menerapkan regulasi ini secara ketat, baik di bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan menyebutkan angka kesembuhan COVID-19 di daerah Medan sekitarnya nyaris 90%. Angka kesembuhan tersebut sudah melewati kesembuhan penderita COVID-19 di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Kota Medan, Dr. Marduhar Tambunan menyampaikan kabar baik ini pada seluruh warga Kota Medan, bahwa tingkat kesembuhan pasien COVID-19 telah mengalami lonjakan yang sangat pesat. Di mana secara persentase, tingkat kesembuhan pasien di Kota Medan di awal bulan Desember hingga Senin siang ini telah mencapai di angka 89,29% angka kesembuhan COVID-19. Sedangkan untuk jumlah yang meninggal dunia akibat COVID-19 juga mulai mengalami penurunan. Hingga saat ini penderita COVID-19 di Kota Medan masih didominasi oleh usia 20-34 tahun dengan status OTG. Ditambah pertumbuhan kasus baru masih terus terjadi di 5 kecamatan di Kota Medan, seperti Medan Selayang, Medan Tuntungan, Helvetia, Sunggal, dan Medan Timur. Jumlah kenaikan COVID konfirmasi per bulan di Kota Medan, ya itu tadi ya, masih sampai dengan Desember itu 211 ya. 211 itu maksudnya semua ya, semua termasuk OTG. Ya, OTG kita memang masih banyak karena itu seperti fenomena gunung es. Jujur dia terdaftar. Kalau nggak jujur kita lacak. Tapi dalam melacakan itu kan ada rentang waktu yang panjang kan. Nah, dalam rentang waktu yang panjang itu kemungkinan untuk dia terpapar yang lain ada kan. Nah, itulah dia dimohon kepada masyarakat, silakan secepat-cepatnya kalau memang punya gejala langsung dilakukan lapor atau diperiksa ya. Nah, ini yang sembuh ya. Sembuh itu 89,29%. Tinggi ya kesembuhan. Masih melakukan. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan juga tetap melakukan imbauan kepada masyarakat untuk mengupayakan penanggulangan COVID-19 melalui 3 tahap, yakni tracing, testing, dan isolasi, serta penerapan protokol kesehatan dengan disiplin. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Binjai, Sumatera Utara berhasil mengamankan seorang tersangka kasus penipuan asuransi. Modus tersangka berpura-pura mati untuk mendapatkan klaim asuransi sebesar 90 juta rupiah. Polres Binjai berhasil menangkap seorang tersangka bernama Hari Mulyadi, 42 tahun, warga Kelurahan Tunggu Rono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.
Tersangka yang bekerja sebagai karyawan swasta ditangkap karena melakukan aksi pura-pura mati demi mendapatkan klaim asuransi sebesar 90 juta rupiah. Untuk memuluskan aksinya, tersangka memalsukan data kematiannya. Awalnya pada 6 Februari 2020, tersangka membeli produk asuransi ke PT BNI Life Insurance secara online. Pada 7 Maret 2020, tersangka memalsukan surat keterangan kecelakaan lalu lintas dan kematiannya dari Kelurahan Tunggurono. Pada 30 Maret 2020, pihak asuransi menyalurkan santunan sebesar 90 juta rupiah ke rekening tersangka. Tanggal 16 Desember 2020, pihak asuransi melaporkan tersangka ke Polres Binjai terkait penipuan dan pemalsuan surat karena diketahui tersangka belum meninggal. Tersangka kemudian ditangkap di kediamannya di Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Pengakuan tersangka, penipuan dilakukan karena dirinya terdesak kebutuhan ekonomi. Uang hasil penipuan digunakan tersangka untuk membawa keluarganya liburan ke Jakarta dan Yogyakarta. Melakukan pemalsuan seperti ini, Bang? Awalnya nggak ada. Awalnya memang buat safety saya karena saya suka berkendara di luar kan. Jadi perlu safety untuk ini perlindungan asuransi gitu. Jadi saya cari yang murah, yang klaimnya banyak gitu kan buat jaga-jaga. Tapi ternyata saya berpikir lain setelah itu. Waktu itu memang ada kebutuhan mendesak ya. Jadi saya buat aja gitu, gimana kan jadinya seperti main main judi lah gitu, 50-50 syukur cair, nggak syukur gitu, ya udah gitu. Karena kan kalau asuransi itu kan biasanya kan mereka checking dulu baru bisa dana cair. Ini kok kayaknya ya udah saya tunggu aja gitu, tiba-tiba masuk SMS banking gitu. Setelah saya kirim, kalau nggak salah tuh 14 hari kerja itu dananya masuk gitu. Ya syukur lah, alhamdulillah gitu. Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP Romadoni Sutarjo mengatakan, tersangka akan dikenakan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Polres Binjai akan merilis tentang perkara pemalsuan surat dan penipuan, di mana berdasarkan laporan polisi nomor 844 12 Romawi 2020 SPKT B Polres Binjai tanggal 16 Desember 2020, di mana yang terlapor di sini adalah Hari Mulyadi, umur 42 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 254B, lingkungan 4, Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur. Di mana perkara yang terjadi adalah membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarena TV. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara melakukan penanaman 3.000 bibit pohon sengon wamena di kawasan pesisir Langkat. KLHK menggandeng berbagai pihak untuk ikut melestarikan kawasan hutan. Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melakukan penanaman 3.000 bibit pohon sengon wamena di kawasan pesisir di Desa Pasarawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penanaman ribuan pohon ini dilakukan dengan menggandeng pihak swasta, yakni PT Nirvana Indonesia. Penanaman 3.000 bibit sengon di lahan seluas 5 hektar juga melibatkan sejumlah kelompok tani yang ada di Desa Pasarawa. Kawasan yang ditanami merupakan kawasan hutan lindung yang telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan oleh oknum penjara hutan. Perwakilan KLHK Sumut Dermawanta Sitepu menyatakan, pihaknya sengaja mengajak serta kalangan swasta untuk ambil bagian dalam melestarikan hutan dan penanaman kembali kawasan hutan pesisir yang telah rusak. Bibit pohon sengon sengaja dipilih karena dinilai mudah tumbuh dan batang kayunya dapat bernilai ekonomis untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Yang sudah berperan aktif mensupport masyarakat untuk peduli sama lingkungan, di mana di masa pandemi ini sangat minim sekali penghasilan masyarakat, dan masyarakat sendiri sangat membutuhkan dukungan-dukungan selain
masyarakat menanam pohon, secara otomatis ekonomi masyarakat juga akan didorong dengan yang sangat membutuhkan penanaman. Supaya penanaman itu tidak hanya sekedar kegiatan, tapi menghasilkan penambahan ekonomi kepada masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Bulog Pematang Siantar menjamin stok beras jelang Natal dan Tahun Baru mencukupi hingga Tahun Baru 2021 mendatang. Dengan ketersediaan beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 3.000 ton. Bulog cabang Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara saat ini memiliki ketersediaan beras kualitas medium sebanyak 1.000 ton, sedangkan yang masih dalam perjalanan sebanyak 2.000 ton. Sehingga total stok beras yang ada di gudang Bulog mencapai 3.000 ton. Ketersediaan ini menjamin stok beras jelang Natal dan Tahun Baru dipastikan aman dan diperkirakan akan bertahan hingga Tahun Baru 2021 mendatang untuk melayani beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Selain beras, komoditi pangan lainnya seperti gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu juga dipastikan aman disesuaikan dengan permintaan pasar. Untuk harga pangan, Bulog pastikan harga stabil dan ditawarkan masih tetap di bawah harga pasar. Seperti beras per kilogramnya dijual dengan harga Rp8.600. Saat ini Bulog juga menyediakan ketersediaan stok daging sapi beku sebanyak 700 kg dengan harga per kilogramnya Rp93.000. Jadi Bulog saat ini kita punya stok beras. Kalau untuk operasi pasar menyambut hari-hari besar keagamaan ini kita punya stok sekarang bisa kita kuasai ada 1.000 ton ya. Nah, dalam perjalanan pun bisa nanti dia 2.000 ton lagi masuk jadi 3.000 ton stok dia. Jadi ada lagi selain beras kita ada beras medium dengan beras komersil, beras premium dia kan gitu. Siap kita untuk operasi pasar. Kemudian kita juga siapkan di sini ada daging, ada gula, minyak, dan tepung terigu. Kalau harga tetap dia kita di bawah harga pasar ya. Karena Bulog memang ada KPSA namanya, Kesediaan Pangan dan Stabilisasi Harga. Seperti harga beras kita dia gudang dia ada Rp8.600 per kilogramnya. Stok pangan yang ada di gudang Bulog saat ini masih didatangkan dari Kota Medan. Bulog selalu berupaya akan memenuhi ketersediaan pangan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah ibu rumah tangga di kota Sibolga, Sumatera Utara mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar jelang Natal dan Tahun Baru hingga 100%. Untuk mensiasati kenaikan harga, para ibu rumah tangga pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit kini dijual pedagang dengan harga bervariasi hingga mencapai 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Untuk cabai merah kini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya berkisar Rp30.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai rawit yang harganya naik 100% menjadi Rp60.000, dari sebelumnya hanya Rp30.000. Untuk mensiasati kenaikan harga, para ibu rumah tangga pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Teruslah kami, apalagi kami pedagang kaki lima ya kan, makanan khususnya telur segini 1.700. Mana lagi ada untungnya? Ya kan, paling sedikit 1.100, ya kan, baru ada untung kan. Karena kami semua beli, mie beli, sayur kan mahal, kalau aja 500 coba bayangkan, 5.000, biasanya 1.500. Sementara kebutuhan lainnya juga mengalami kenaikan seperti minyak goreng curah dan gula pasir berkisar Rp2.000 per kilogram. Kenaikan yang cukup tinggi justru terjadi pada harga telur ayam.
Kini para pedagang membanderol per butirnya mencapai Rp1.700, bahkan hingga Rp2.000. Bagi para pedagang, kenaikan harga justru menurunkan hasil penjualan mereka. Hal ini disebabkan pembeli berkurang dan lapak pedagang di pasar terlihat sepi. Minyak kopi plastik 14.000. Yang curah ya? Yang curah. Yang kemasan berapa? Yang kemasan paling mahal bimoli 30.000. Kalau gula sendiri gimana, Pak? Gula stabil, 12,5 sama 14.000. Untuk beras sendiri, Pak, bagaimana? Biasa aja harganya, 17,5 paling murah. Untuk persaknya? Persaknya 245, ada 250 gitu. Itu yang 50 kilo, Kak, ya? Enggak, 25. 25. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pariwisata Nusa Tenggara Barat bersiap menyambut momentum puncak kunjungan wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru. Dengan alasan memberi keramahan dan pelayanan bagi wisatawan luar daerah, pemerintah Provinsi NTB tidak mewajibkan tes usap COVID-19 bagi wisatawan, melainkan hanya tes cepat. Namun penerapan protokol kesehatan, khususnya di kawasan lokasi kunjungan wisata, wajib diterapkan. Untuk mengejar ketertinggalan prospek kunjungan wisata dan pengembangan sektor investasi yang sebelumnya diterjang bencana gempa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat fokus memprioritaskan pengembangan pariwisata meski di tengah pandemi COVID-19. Saat ditemui pada Senin 21 Desember 2020, Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah menyampaikan demi kenyamanan dan keramahan wisata, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mewajibkan tes usap bagi setiap wisatawan yang berkunjung pada momentum Natal dan Tahun Baru 2021. Meski demikian, Wagub Rohmi menekankan agar protokol kesehatan benar-benar ditegakkan oleh wisatawan maupun pelaku wisata, di samping adanya kebijakan pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Yang sekarang ini rapid, tetap rapid. Rapid biasa, rapid biasa. Yang penting di sininya protokol COVID-nya benar-benar ditegakkan. Tidak ada pembatasan jumlah wisatawan yang akan datang ke NTB? Oh, pembatasan jumlah tidak, tetapi event-event yang diselenggarakan termasuk Tahun Baru, besok Natal itu tidak boleh dalam jumlah yang besar berkerumun. Itu tidak boleh. Semua event itu wajib mematuhi protokol kesehatan. Ya, dan juga untuk hotel, restoran itu wajib juga punya sertifikat CHSE. Adapun hotel maupun restoran yang akan dikunjungi wisatawan harus mendapat sertifikat CHSE guna menjamin keberlangsungan dan memberikan kepercayaan kepada investor agar merasa aman berinvestasi di Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.